wisata di Jawa Tengah sepertinya tidak ada habisnya ya sobat. Pantai Tirto Samudro atau biasa dikenal masyarakat dengan Pantai Bandengan yang terletak di Kabupaten Jepara menyuguhkan keindahan panorama alam yang cocok menjadi salah satu destinasi wisata yang mesti dikunjungi. Pantai Pasir Putih ini berjarak 7 km dari pusat kota Jepara. Ditambah lagi, kemudahan akses jalan yang dapat dilalui menuju Jepara, yaitu melalui Jalan Tol Semarang-Demak. Selain memangkas waktu tempuh, pemandangan dari atas jalan tol mampu mengikat mata para pengguna jalan. Berwisata ke Jepara tidak afdol rasanya jika tidak membawa buah tangan untuk keluarga dan kerabat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Jepara terkenal dengan kayu dan ukiran yang telah mendunia. Hal ini rupanya menggugah kreativitas Sai Wooden untuk membuat kerajinan dari bahan kayu premium. UMKM Sai Wooden menghasilkan beragam produk kerajinan kayu seperti peralatan makan, peralatan dapur, peralatan kantor, dekorasi rumah, dan masih banyak lagi. Produk yang dihasilkan pun tentu tidak kaleng-kaleng. Masih ingat dengan pagelaran megah dunia konferensi tingkat tinggi G20 di Bali? Ya, souvenir untuk para tamu kenegaraan salah satunya produk dari Sai Wooden loh. Gimana? Keren bukan? Perkenalkan, saya Danang Wahyudi, founder dari Sai Wooden atau Sai Darpa Indonesia. Jadi sebelum saya memulai Sai Wooden, saya punya background di manajerial di bidang hospitality kurang lebih 5 tahun di Jakarta, kemudian memutuskan resign dan kembali ke kota kelahiran dan membangun sebuah bisnis yaitu Sai Wooden. Berawal dari 2019 kita melakukan riset dan development produk kayu yang di luar furniture, karena Jepara kan identik dengan kota furniture tetapi belum punya identitas atau sebuah oleh-oleh yang bisa mewakili dari kota Jepara. Akhirnya saya mencoba untuk bikin handicraft dari kayu yang bisa dijadikan oleh-oleh dari Jepara. Sai Wooden punya beberapa kategori produk, mulai dari woodenware, office supplies, custom product, dan mainan. Tetapi kita lebih kuat di merchandising, jadi kita banyak develop produk office supplies dan woodenware. Unique selling point dari Sai itu sebenarnya lebih ke kita menjaga yang namanya kualitas produk dengan pemilihan bahan baku yang benar. Selama ini semua kegiatan industri pasti punya efek ke lingkungan. Bahan baku kayu selalu identik dengan penebangan hutan. Di sini kita mencoba bermain untuk kita berbisnis di jalan yang benar. Jadi kita hanya pakai kayu jati yang sesuai dengan standarisasi perhutanian. Jadi paling tidak kita sudah mengikuti peraturan pemerintah, dan bahan baku kayu juga selama ini juga dikategorikan renewable resources. Jadi menurut saya ini lebih aman. Sai itu berdiri di tahun 2019 akhir. Baru 3 bulan kita bisa jualan, kita udah kena pandemi. Jadi kita udah dapet challenge pandemi, dan kita akhirnya merubah strategi bisnis dari yang konvensional. Akhirnya kita pergi ke digital marketing, dan ternyata digital marketing ini memberikan efek yang luar biasa pada pertumbuhan Sai Wooden. Di tahun 2020 itu kita berhasil tumbuh di 77% per bulannya. Untuk saat ini ada 15 karyawan inti, dan untuk jika kita ada proyek besar oleh pemerintah maupun korporasi, biasanya kita juga memberdayakan di luar di luar karyawan tetap dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Produk kayu itu adalah produk yang ramah lingkungan dari proses produksi ya. Kalau semisal plastik kita butuh proses dari bahan tambang, kemudian diproses pabrikasi, akhirnya output menjadi sebuah produk. Kalau kayu kan hanya cukup tebang resources, kita olah, kita potong, selesai jadi produk. Jadi secara cost produksi dan juga dampak terhadap lingkungan lebih minimal. Jadi kayu itu
menurut saya adalah produk yang benar-benar lebih ramah lingkungan dibandingkan produk yang lain. Setiap material tentunya punya treatment tersendiri dan tidak luput dengan kayu jati. Kita karena basisnya adalah natural finish atau tidak menggunakan bahan pewarna kimia, jadi kita relatif lebih mudah. Seperti alat makan pada umumnya hanya cuci bersih lalu diseka dengan air dan dilap dengan kain kering dan cukup disimpan di tempat yang tidak lembab, insya Allah sudah aman. Kita selalu mengedepankan tentang service quality, jadi kita mencoba semaksimal mungkin memangkas kekhawatiran oleh klien. Jadi kita barang rusak dalam pengiriman kita ganti, kemudian kita juga komunikasi aktif dengan klien jika memang itu produknya custom. Jadi seminimal mungkin kita melakukan kesalahan. Yang paling dekat itu kemarin di G20, kita dilibatkan G20 itu dari proses awal handover dari Italia ke Indonesia, kita sudah dilibatkan. Terus Sekretariat Negara pada waktu itu juga sudah melakukan kurasi ke banyak brand di luar Sai Wooden, dan akhirnya Sekretariat Negara memilih Sai Wooden sebagai official merchandise karena memang reputasi kita sebelumnya di kementerian dan corporate itu sudah bagus, dan terbukti dengan pertumbuhan klien kami yang tadinya tidak ada 30, di 2020 kita sudah berhasil 132 corporate client di akhir tahun kemarin. Itu adalah sebuah bukti bahwa kita memang membasmi semua kekhawatiran klien, apakah ini produk rusak, produknya nggak sesuai spek, kualitasnya bagaimana, itu kita pangkas semua dengan memberikan servis yang memuaskan. Kalau pemasaran sekarang itu kita lebih kuat di B2B dengan segmen itu kegiatan MICE. Jadi kita banyak dapat project itu dari korporasi dan pemerintahan. Untuk segmen retail kita juga bermain di beberapa marketplace, namun untuk presentasinya kita memang lebih kuat di korporasi. Saya rasa selama manusia hidup pasti butuh material dari kayu, karena itu terbukti kayu sudah dipakai dari zaman dahulu sampai sekarang kita semua masih pakai kayu dan kayu itu masih tersedia. Kayu sebagai sumber alam yang dapat diperbaharui tentunya akan selalu menjadi komoditas produksi dari beberapa sektor industri menurut saya. Kita mencoba melakukan branding ya. Kita juga punya tagline Sai Wooden Premium Woodenware. Jadi kita memang memposisikan diri sebagai brand premium dengan menjaga kualitas dari produk dan service. Kita selama ini kalau create produk itu melakukan riset and development dulu. Jadi kita tidak hanya semata-mata membuat produk, tetapi sebelum itu kita sudah riset development, mulai dari desain, mulai dari kualitas bahan baku, kemudian nanti untuk finishing kita sudah riset semua. Jadi semua sudah yang terbaik yang kita lakukan. Awal mulanya dari Sekretariat Negara itu ingin mencari 12 brand lokal yang dijadikan official merchandise acara puncak G20, dan Januari 2022 itu kita dihubungi oleh Sekretariat Negara untuk mengikuti proses kurasi dan audit hingga kita mengikuti prosedurnya sampai bulan Agustus 2022 dan dinyatakan terpilih sebagai salah satu official merchandise G20. Ada cerita unik di balik proses pemilihan merchandise G20 yang kita alami pada saat itu. Jadi produk kita itu ternyata satu-satunya produk lokal yang dijadikan official merchandise dengan harga yang murah dibandingkan dengan brand lain, di mana hal ini ternyata ngebikin penyelenggara, di mana Sekretariat Negara sampai dengan Pak Wisutama dan Pak Jokowi menegaskan ke tim kurasi agar melakukan kurasi yang benar-benar di Sai Wooden, karena mereka punya concern dengan harga segitu. Untuk sekelas event KTT G20 rasanya agak terlalu beresiko, karena kompetitor lain itu atau brand-brand lain itu harganya cukup elit ya kalau saya boleh bilang. Buat para pelaku aircraft di Indonesia, khususnya Jawa Tengah, mari bersama-sama melakukan yang terbaik supaya Indonesia ini tidak hanya dikenal mempunyai budaya yang bagus, tetapi juga punya produk yang berkualitas dan bisa mendunia. Halo teman-teman,
Kembali lagi nih sama aku Mariska Nurtia Kurniawati. Hari ini kita lagi ada di Kota Jepara dan tepatnya itu kita lagi ada di Pantai Bandengan. Teman-teman pasti tahu dong Pantai Bandengan kemana. Dan pantai ini tuh di Jepara tuh udah hits banget loh. Jadi teman-teman pernah kan main ke sini. Dan untuk konten hari ini aku mau explore souvenir yang tadi aku udah beli nih. Aku mau review ke teman-teman. Ini tuh produknya dari Seiwooden ya namanya. Dan dia tuh banyak banget produk-produk yang dijual. Tapi ini kali ini aku belinya itu tempat sabun sama alat makan. Kalian bisa lihat sendiri kan, ini bagus banget bahannya, kayu asli, nggak pakai bahan kimia sama sekali. Dan dia itu pakainya baby oil, jadi cakep banget warnanya. Kalian bisa lihat sendiri kan. Dan buat alat makannya ini juga bagus-bagus sih, apa namanya, packagingnya gitu, tempatnya. Buat alat makannya ini, dia itu tempatnya lucu banget. Tuh kalian bisa lihat di dalamnya. Terus kalian di dalamnya itu udah dapet apa namanya, 1 sendok, garpu sama sumpit. Jadi kalian udah dapetnya tuh lengkap. Sama ada gimana cara kalian apa sih ngerawat si ini alat makannya ini. Jadi kalau setelah makan kalian bisa langsung dicuci, langsung bisa dimasukin ke dalam sini deh. Lihat. Dan teman-teman juga harus tahu nih, selain kalian bisa custom nama, si produknya tempat sabun ini tuh detail banget loh, apa namanya, ngebuatnya. Kalian bisa lihat di sisi sini tuh teksturnya bener-bener kelihatan, jadi nggak kotak kayak monoton gitu. Jadi pokoknya bagus banget deh, keren. Dan ini halus teman-teman, kalau kalian apa bisa pegang ya, ini halus banget. Jadi kalian buruan cek Instagramnya Seiwooden dan kalian bisa tahu harganya di sana. Jadi buruan cek Instagramnya, oke? Di Seiwooden tuh juga ada barang-barang cantik yang perlu kalian beli. Contohnya kayak ada cangkir, kalian perlu dong cangkir buat minum. Terus ada apa namanya, peralatan rumah tangga juga ada. Jadi pokoknya lengkap deh. Dan pokoknya kalian harus beli dan jangan lupa dicek Instagramnya, oke? Dengan komitmen tinggi, Seiwooden mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Selain kayu yang dikelola lestari oleh perhutani, Seiwooden juga memastikan reboisasi untuk hutan Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? Segera agendakan berwisata di Jepara dan dukung produk kerajinan UMKM Seiwooden untuk terus berkembang dan menjadi produk yang terbaik.